Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Rehana Arsya dari kelas 1 TB3 jurusan Perhotelan Program Studi Tata Boga. Kali ini saya akan membahas tentang mengolah hidangan dari daging atau beef and veal. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian dari daging. Daging merupakan bahan yang sangat pokok, baik penggunaannya maupun zat-zat dan vitamin-vitamin yang terdapat di dalamnya. Ditinjau dari segi pengolahan atau kuliner, maka pengertian meat yaitu semua daging yang diambil dari hewan berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk mendapatkan dagingnya. Biasanya di dapur hanya dipergunakan 4 bahan pokok utama, yaitu daging sapi muda, daging kambing, dan daging babi. Nah, daging-daging tersusun sebagian besar dari jaringan otot, ditambah dengan lemak, urat, serta tulang rawan. Sebagai komoditas daging biasanya disematkan untuk yang berasal dari hewan besar atau mamalia dan reptil saja. Daging semacam ini disebut pula daging merah dan diperdagangkan dalam bentuk potongan-potongan. Sementara itu, ikan, amfibi, hewan laut, dan unggas tidak termasuk komoditas daging karena dapat diperdagangkan secara utuh. Nah, untuk daging non-komoditas itu disebut sebagai daging putih. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang beef. Di sini terdapat gambar bagian-bagian dari sapi. Bisa teman-teman lihat semuanya. Sapi yang menghasilkan daging biasanya dipelihara hanya untuk dipotong, kecuali di negara-negara yang membutuhkan sapi untuk digunakan tenaganya. Sapi ini akan dipotong apabila tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Untuk veal atau daging sapi muda yang digunakan untuk pengolahan diperoleh dari daging sapi muda yang berumur sampai dengan 3 bulan dan masih minum susu dari induknya. Selanjutnya, pembahasan kedua kita akan membahas tentang lamb and mutton atau daging kambing. Lamb adalah kambing yang berumur 1 tahun lebih dari itu disebut mutton. Negara penghasil lamb terbesar adalah Australia dan New Zealand. Dalam pengolahan, pemilihan lamb and mutton menjadi hal yang penting karena kualitas daging akan mempengaruhi mutu makanan. Nah, di sini terdapat bagian-bagian dari lamb atau dari kambing. Teman-teman bisa melihatnya. Adapun kriteria daging yang baik, yaitu yang pertama, dagingnya berwarna merah tua, serat-seratnya halus. Yang kedua, lemaknya berwarna putih dan agak keras. Yang ketiga, kambingnya yang muda, tulangnya berpori-pori. Dan yang keempat, dagingnya melekat pada tulang. Daging domba atau daging kambing. Dalam pengolahan, pemilihan lamb and mutton menjadi hal yang penting karena kualitas daging akan mempengaruhi mutu makanan. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang daging babi. Di sini terdapat gambar dari bagian-bagian babi. Daging babi banyak mengandung lemak. Warna dagingnya cenderung berwarna merah keputihan. Dalam pengolahan daging babi biasanya dimasak matang atau well done. Hal ini disebabkan kemungkinan terdapat parasit yang disebut Trichinias yang hanya mati apabila melalui pemanasan. Daging babi bisa didapatkan dari daging babi jantan dan daging babi betina atau anak babi. Selain diambil dagingnya, babi juga diawetkan sebagai bacon atau ham. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diketahui sebelum proses pengolahan daging. Yang pertama, perubahan daging setelah dipotong. Pada saat hewan dipotong, dalam beberapa jam akan terjadi peristiwa rigor mortis yang berkaitan dengan kontraksi otot dan meningkatnya kekerasan daging. Yang kedua, perubahan warna daging. Warna merah ungu menjadi merah cerah. Perubahan warna merah cerah menjadi coklat atau pink akan terjadi apabila daging berhubungan dengan udara. Yang ketiga, flavor.
Flavor daging sangat terutama ditentukan oleh bahan ekstraktif nitrogen dan non-nitrogen. Dan yang keempat, banyak sedikitnya serat daging-daging yang banyak uratnya biasanya diperoleh dari otot yang digerakkan. Selanjutnya ada cara melunakkan daging. Kelunakan daging dapat disebabkan oleh bermacam-macam, antara lain yang pertama, jaringan pengikat yang menentukan kelunakan daging. Yang kedua, lemak yang terdapat pada jaringan otot menambah kelunakan daging. Yang ketiga, umur. Daging sapi yang lebih muda dagingnya biasanya lebih lunak. Dan yang keempat, bagian dari daging. Setiap bagian daging biasanya memiliki kelunakan yang berbeda. Contohnya bagian punggung biasanya lebih lunak daripada bagian leher. Selanjutnya langkah-langkah pembersihan. Yang pertama, pilihlah daging sesuai menu yang diolah. Yang kedua, lap dan cucilah daging untuk melepaskan kotoran atau sisa darah yang menempel pada daging. Yang ketiga, potong dan buang bagian lemak tipis dan bagian lain yang tidak dipergunakan. Dan yang keempat, tempatkan pada tempat yang memungkinkan air dapat menetes. Selanjutnya, teknik memotong daging. Daging sapi diambil dari sapi bedaging yang sudah berumur 1 tahun. Sebuah karkas sapi dibelah dua melalui tulang belakang dari leher hingga bagian ekor. Belahan dapat dibagi menjadi 2 bagian, tepat pada rib yang ke-13. Nah, masing-masing potongan itu disebut quarter, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bagian depan yang disebut fore quarter, dan ada bagian belakang, yaitu hind quarter. Potongan daging dan penggunaannya. Jadi, potongan daging terbagi menjadi 6. Yang pertama ada butt, bagian paha. Bagian ini terdiri dari top side, silver side, outside, dan daging yang terdapat pada bagian muka dari tulang dengan melepaskan silver side dan top side. Bagian daging ini sangat baik untuk membuat braised beef, daging bumbu rujak, dendeng, daging asap, dan corned beef. Bagian kedua yaitu ram atau daging bagian lulur. Potongan ini diambil dari daging sapi bagian punggung belakang. Biasanya digunakan untuk bakaran-bakaran. Nah, biasanya juga diolah menjadi bistik, rendang, dendeng, bakso, dan abon. Yang ketiga, loin atau daging bagian lulur atau biasanya disebut sirloin. Daging sapi yang berasal dari bagian bawah daging iga terus sampai ke bagian sisir luar khas dalam. Daging ini adalah daging pulang murah dari semua daging khas karena otot sapi pada bagian ini masih lumayan keras. Nah, biasanya diolah menjadi steak, bistik, dan rolet. Selanjutnya ada potongan bagian ribs atau bagian dari tulang rusuk. Nah, potongan ini merupakan bagian yang berlemak. Jadi beberapa diantaranya lebih baik untuk dimasak dan dipanggang dengan lambat. Lalu yang kelima ada potongan chuck and blade, merupakan bagian dari paha depan. Daging dari bagian paha depan terdiri dari blade, chuck A, country style ribs atau iga bergaya pedesaan. Nah, bagian ini adalah bagian daging yang bagus untuk dipanggang dalam panci. Sementara itu, bagian chuck kemudian dipotong menjadi beberapa jenis potongan yang dinamai dengan top blade, range stick, dan shoulder stick. Selanjutnya ada potongan brisket dan shin. Nah, bagian ini berasal dari dada bawah sapi bagian ketiak. Biasanya bagian ini agak berlemak dan sering digunakan untuk makanan khas Padang seperti asam padeh. Biasanya juga dapat diolah sebagai kornet, rolade, rawon, dan sop. Next, ada beberapa cara memotong. Yang pertama, cut to brain, yaitu potong atau pisahkan bagian kepala filet dari bagian tengah. Lalu trimming kepala filet. Urat-urat serta lemak yang berlebihan dipotong. Lemak dalam jumlah tertentu tetap diperlukan melekat pada steak karena dapat memberikan aroma serta kelembapan. Yang kedua ada tornado. Ada skinning, filet yang mempunyai lapisan urat yang berwarna putih seperti lemak. Lapisan ini dipisahkan dari filet sebelum filet dipotong menjadi tornado. Cara memisahkan kulit ini dengan jalan menusukkan filleting knife di antara daging dan kulit.
Pisau digerakkan dari kepala dan usahakan tidak ada daging yang melekat pada kulit filet. Timbang sesuai dengan porsi 180 hingga 200 gram. Tornado yang dipotong diletakkan berdiri, kemudian dipotong pelan-pelan dengan cut lebat sehingga filet bertambah lebar. Ikat tornado dengan benang untuk menjaga agar bentuk tornado tetap bulat selama dimasak. Yang ketiga ada filet mignon. Potong bagian ekor filet melenting menjadi potongan yang sama berat panjangnya sekitar 30 hingga 50 cm. Flatron mignon juga digepengkan seperti tornado dengan menggunakan cuttlebait. Yang keempat ada T-bone stick. T-bone stick diambil dari sirloin yang masih mempunyai tulang dan filet, atau sirloin yang masih utuh. Bila kita teliti salah satu ruas tulang belakang, maka tulang ini mempunyai 3 jari dan 1 bendulan berlubang, di mana sum-sum tooth terbagi pada masing-masing belahan tulang belakang nampak seperti huruf T. Selanjutnya, teknik memotongnya seperti apa sih? Kita akan bahas. Yang pertama, letakkan short loin pada chopping board, bagian lemak menghadap ke atas dan bagian tulang punggung menghadap ke arah badan. Yang kedua, trimming pecahan-pecahan tulang atau daging yang masih bergelantungan pada tulang belakang. Yang ketiga, trimming bagian flank. Ukur lebar daging sekitar 16 cm dari tulang belakang. Sisa daging pada bekas flank dipotong sejajar dengan arah tulang belakang. Yang selanjutnya, periksa lapisan lemak yang melekat pada daging. Potong salah satu ujung dengan rata untuk memudahkan pemotongan berikutnya. Lalu potong short loin yang bersih sesuai porsi yang ditentukan dengan perkiraan berat yang pasti. Lalu timbang kembali T-bone stick untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan berat. Yang kelima, entrecôte. Entrecôte berasal dari kata entre yang artinya diantara dan côte yang berarti sepotong daging di antara rusuk. Teknik pemotongannya sebagai berikut. Pertama, letakkan sirloin di atas chopping board dengan bagian lemak menghadap ke bawah. Potong urat tebal yang berwarna kuning. Lalu potong urat-urat tipis yang melekat pada daging. Lapisan urat ini dipotong satu persatu. Selanjutnya, ukur lebar sirloin kira-kira 16 cm dari bekas tulang belakang. Lalu potong salah satu ujung dengan rata. Selanjutnya, sirloin stick dipotong melintang mulai dari bagian ujung yang telah dipotong rata. Yang keenam, chop. Umumnya berasal dari veal, lamb, mutton, and pork. Nama ternak potong yang digunakan akan menjadi nama masakan pakopda menu, misalnya veal chop. Teknik memotongnya sebagai berikut. Letakkan loin pada chopping board dengan bagian tulang mengarah pada badan. Lalu bersihkan daging atau pecahan tulang yang masih bergelantungan pada tulang belulang. Selanjutnya, potong bagian tepi yang berlebihan supaya tampak rapi. Lalu potong trim bagian lemak yang berlebihan. Tebal lapisan lemak yang melekat pada chop adalah 1 hingga 2 cm. Lalu potong bagian sisi yang paling tebal dengan potongan yang lurus dan rata. Selanjutnya, potong chop dengan berat di antara 180 hingga 250 gram. Yang ketujuh, cutlet. Dipotong rib yang terdiri dari tulang rusuk dan daging. Pada potongan cutlet, tulang rusuk masih melekat. Bila tulang rusuk ini dihilangkan, maka potongan ini tidak dapat disebut cutlet lagi. Teknik memotongnya sebagai berikut. Letakkan rib pada chopping board dengan tulang mengarah ke badan. Potong trim bagian tepi yang berlebihan. Selanjutnya, potong bagian daging atau pecahan tulang yang masih bergelantungan atau melekat pada tulang belakang. Lalu potong bagian tepi yang berlebihan. Selanjutnya, potong salah satu ujung untuk portioning. Lalu pada cutlet dengan potongan di antara tulang rusuk. Satu cutlet mempunyai berat 180 hingga 250 gram. Lalu gepengkan cutlet hingga ketebalannya 1,5 hingga 2 cm. Dan yang terakhir, penentuan porsi. Untuk menyesuaikan porsi yang akan dihidangkan sesuai dengan apa yang biasa diterima tamu, diperlukan penentuan porsi. Selain itu, keberhasilan dapur dalam memperhitungkan bahan yang ada juga diperlukan penentuan porsi. Walaupun demikian, setiap perusahaan berhak pula menentukan porsi yang akan dihidangkan pada tamunya.
Selanjutnya ada beberapa hidangan yang berasal dari daging sapi. Contohnya seperti drumstick, sirloin steak, bone steak, dan lain-lain. Ini saja sedikit penjelasan dari saya mengenai pengolahan daging sapi. Bila banyak kata-kata yang masih kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.